Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu peserta workshop media pembelajaran yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas kegiatan hari ini dengan lancar dan sukses. Amin. Dan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu bapak yang kami hormati, di sini kami akan menyampaikan materi tentang pembuatan media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami sampaikan yaitu kami beri judul Alarm Kebenaran. Kenapa kami beri judul alarm kebenaran? Karena di sini nanti alarm tersebut akan menunjukkan suatu kebenaran. Apabila itu memang benar, maka alarm akan dapat berbunyi. Adapun dalam pembuatan media pembelajaran itu, biar memenuhi standar bisa masuk dalam penilaian SKP atau penilaian kenaikan tingkat, maka perlu ada suatu bukti yaitu seperti ini. Ini adalah bukti bahwa kita benar-benar melaksanakan pembuatan alat pembelajaran inovasi tersebut. Adapun langkah-langkah yang akan kami sampaikan, monggo nanti kalau panjenengan perlu disiapkan alat tulisnya dan kami akan mengupas nantinya. Kalau mungkin panjenengan ada pertanyaan, monggo kita nanti sharing, insya Allah akan kami jawab. Adapun alat kebenaran di situ, alarm alat kebenaran tersebut ini kami susun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang pertama, di sini ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan alarm kebenaran ini kapan dibuat dan mendapat pengesahan dari kepala sekolah. Ini. Yang berikutnya adalah surat pernyataan. Pernyataan ini kita buat sendiri bahwa menyatakan bahwa benar-benar alat inovasi atau alat peraga ini kita susun sendiri yang harus kita tanda tangani juga. Ini untuk covernya kami buat seperti ini. Adapun deskripsinya nanti kita ada di lembar berikutnya. Ibu bapak, diawali yang pertama yaitu sebagai pembuka tentu ada kata pengantar. Kata pengantar di sini menunjukkan bahwa kita harus mengucap syukur kehadirat Allah di alinea pertama. Terus deskripsi ini harus bagaimana pembuatannya, harapan-harapan apa yang nantinya dalam pembuatan alat peraga ini harus kita munculkan. Itu ada di deskripsi. Yang terakhir nanti pasti namanya kata pengantar, pasti ada kekurangan-kekurangan, itu pasti monggo nanti dimasukkan di dalam kata pengantar tersebut. Setelah kata pengantar, di lembar berikutnya adalah daftar isi. Daftar isi yang pertama memuat halaman judul, terus ada kata pengantar, daftar isi tentunya bab 1. Bab 1 nanti mencakup pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan teknik pembuatan ada di bab 2. Adapun teknik pembuatan di situ nanti di dalamnya ada bahan dan alat, ada urutan pembuatan bagaimana, dilanjut bab 3 cara penggunaan. Terakhir bab 4 penutup. Setelah penutup tentu ada kesimpulan dan saran-saran. Baik Bapak Ibu, untuk lampiran-lampiran tentunya ada lembar pengesahan dari kepala sekolah tadi, ada surat pernyataan dari guru yang bersangkutan pembuat alat peraga tersebut, dan foto-foto. Yang berikutnya, untuk lembar berikutnya langsung kita awali yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Pendahuluan kita awali dengan latar belakang.
Tentu latar belakang tersebut harus diisi bla 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 bla, apa yang menjadi latar belakang dari pembuatan media pembelajaran tersebut. Nah, adapun media pembelajaran yang kita buat itu, kalau latar belakangnya pasti semua guru menginginkan agar pengajaran itu dapat diterima dengan efektif, atau mungkin dalam kondisi ini guru yang tersebut harus diharapkan bisa mengembangkan membuat media yang diperlukan, terutama media sederhana seperti yang kami susun. Nah, terus berikutnya ada tujuan. Apa tujuan dari alat peraga ini dibuat? Tujuannya diantaranya ada menarik minat anak dalam mengikuti proses pembelajaran, menjadikan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Mungkin bisa juga memberi pengalaman baru pada anak. Adapun teknik pembuatannya, yang pertama yang harus kita siapkan adalah bahan-bahan dan alat. Bahan-bahan dan alat yang kita butuhkan apa saja? Contohnya jenengan mau membuat bahan yang lain atau alat yang lain, bahannya kira-kira apa saja? Ini karena kami membuat alat peraga ini teknik apa, alarm kebenaran, kita membutuhkan selembar triplek ukurannya 60 kali 120 cm. Sebuah antena radio, ini sebuah antena radio, kabel panjang, ini alat tripleknya ini. Terus ada sebuah jack yang dimaksud sebuah jack itu ini satu buah jack. Adapun rumah jack sebanyak 18, ini namanya rumah jack, ada 18 jumlahnya. Ini ada 18. Setelah itu timah secukupnya untuk mengaitkan jack-jacknya ini nanti timah itu fungsinya. Berikutnya ada bel mainan. Ini bel mainan sebagai alarmnya nantinya. Yang di dalamnya ada baterai kecil sebanyak 2 buah. Terus cat sesuai selera untuk mewarnai ini dasar-dasarnya. Terus kayu figura ini sebagai list. Terus berikutnya alat yang diperlukan apa saja? Pisau cutter, solder untuk menempelkan timah-timahnya, alat gambar penghapus atau pensil, spidol, penggaris dan lain-lain. Urutan pembuatannya, triplek ini kita cat dulu. Kemudian kita pasang kayu figurnya. Kalau ini saya buat list saja. Ini kita pasang listnya dulu. Terus triplek ini dibagi 3 bagian. 1, 2, 3 bagian. Ini untuk gambarnya. Ini kebetulan kami membuat judul temanya bagian-bagian mata dan fungsinya. Ini untuk bagian penampangnya atau gambarnya. Ini nama bagian-bagian matanya, satu bagian. Satunya adalah fungsinya. Itu. Terus berikutnya setelah itu pada sisi sebelah kiri masing-masing gambar kita beri keterangan. Ini retina, saraf, lensa, ini di masing-masing rumah jack ini. Ini adalah fungsinya, fungsi dari penampang bola mata tersebut. Terus berikutnya rumah jacknya sudah kita pasang semuanya keseluruhan. Tentunya memasangnya juga pakai obeng, pakai solder dan lain-lainnya. Nah, ini di belakangnya tentu dipasang nih, tampak belakangnya seperti ini. Kita pasangi, ini belakangnya pasti ada kaitan kabel-kabelnya. Terus berikutnya, setelah itu sudah kita tulis semuanya. Berikutnya langsung cara penggunaannya. Untuk menggunakan alat peraga ini sangat mudah. Kita bisa menunjuk dengan antena. Misalnya ini adalah antena yang tadi kita pasang.
Kita tunjuk ke retina. Bagian mata retina itu kira-kira yang mana? Apakah ini? Oh, apakah ini? Oh, bukan, nggak nyala. Ini berarti salah, kurang benar. Nah, kalau kita tunjuk bagian ini, maka alarm menyala. Berarti ini adalah bagian retina. Sekarang fungsi retina itu yang mana? Apakah meneruskan rangsang cahaya ke otak? Kita tunjuk. Tuh, tidak nyala, tidak berbunyi. Berikutnya, oh, mengatur besar kecilnya pupil juga bukan. Loh, meneruskan cahaya yang masuk ke mata juga bukan. Nah, retina fungsinya menerima rangsang cahaya karena terdapat sel reseptor. Buktinya ini berbunyi. Kalau ditaruh yang lain-lain tidak akan berbunyi karena memang salah. Dan ini bagian retinanya. Itu. Sekarang coba kita pindah yang ini ke sini. Ini kira-kira bagian mata yang disebut apa ya? Yang ada di bawah ini retina. Jelas tidak berbunyi karena itu bukan retina. Saraf mata ternyata. Ini adalah bagian saraf mata. Fungsi dari saraf mata itu apa? Meneruskan cahaya ke otak. Yang lain tentu tidak berbunyi. Seperti ini. Baliknya kalau kita taruh di sini, memfokuskan cahaya agar tepat pada retina. Kira-kira bagian mata yang apa? Retina kah? Bukan. Saraf mata juga bukan. Oh, ternyata lensa mata. Nah, bagiannya ada di mana penampangnya lensa mata itu? Bukan. Ini juga bukan. Loh, bukan. Oke, ternyata ada di sini. Itu. Jadi untuk jacknya ini bisa kita pindah-pindah ke rumah jack yang diinginkan. Mau mencari bagian mata atau fungsinya, atau mencari penampang bola mata atau fungsinya, dan lain-lain. Seperti itu. Terus berikutnya, ini sudah selesai untuk cara penggunaan. Tentu di akhirnya harus ada penutup. Penutup. Ini penutup itu ada apa di dalamnya? Penutup itu yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana mengenai alat peraga yang panjenengan laksanakan tersebut atau yang panjenengan buat tersebut. Terus berdasarkan uraian di atas, kalau kami membuatnya, maka alarm kebenaran merupakan salah satu peraga yang dapat digunakan untuk membantu guru dan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Terus bisa digunakan dalam metode ceramah, demonstrasi, diskusi, bahkan bisa juga menggunakan metode permainan. Dengan menggunakan alat peraga ini diharapkan siswa tidak jenuh. Terus sarannya apa saja nanti bisa disampaikan. Itu yang terakhir, ini gambar-gambar. Demikian Bapak Ibu. Untuk penyampaian kami kali ini, mungkin nanti ada pertanyaan, monggo, insya Allah kami siap untuk memberi solusi dan menjawabnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.